البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Wa qad marra 'alal Masjidil Haram waqi'un hakadha. Dan telah berlalu pada Masjidil Haram peristiwa seperti itu pula. Adanya 4 mihrab untuk masing-masing madhab. Au ma yushbihu hadzal waqi' takriban. Takriban untuk yang sebelumnya kan untuk yang setelahnya ya. Atau yang menyerupai peristiwa itu takriban qablal ahdi Saudi, yaitu pendekatannya adalah sebelum masa pemerintahan Saudi, sebelum Al-Saud berkuasa. Alladzi yu'tabaru bihaqqin ahdal islahi wat tashihi wad da'wah, yang mana dengan pandangan yang benar masa pemerintahan keluarga Saud, Al-Saud itu adalah masa perbaikan, islah perbaikan, dan tashih apa ini? Pembenaran dalam artian semula keliru kemudian banyak dilakukan perbaikan tadi sehingga menjadi benar. Karena istilah pembenaran kalau bahasa kita kadang memiliki 2 makna. Salah dianggap benar, itu pembenaran juga, atau salah dibaiki agar jadi baik, jadi benar, diperbaiki. Wa dakwah itu adalah masa dakwah ila wahdatis shaf, kepada persatuan barisan kaum muslimin. Waqad hadartu mausima hajjin sanata tis'in wa sittin wa salasimi'ah ba'dal alaf minal hijrah. Saya telah menghadiri musim haji pada tahun 1369. Wa syahadtul maqamatil arba'ah lil a'immatil arba'ah, dan saya menyaksikan ada 4 maqam, yaitu 4 mihrab untuk 4 imam. Kalau dia dalilnya mihrab itu ya, muwazza'atan fil Masjidil Haram, terbagi-bagi di Masjidil Haram, yaitu sisanya masih ada tempatnya, hanya saja imamnya sudah disatukan hanya 1 aja, cuma belum diruntuhkan, belum dihapus sisa-sisa tadi, sisa bangunan itu. Illa annal musallin yusalluna khalfa imamin wahid, hanya saja orang-orang yang sholat, mereka sholat di belakang 1 imam. Yaqifu amamal Ka'bah, imam tersebut berdiri di hadapan Ka'bah. Kama huwal halul yaum, sebagaimana itulah keadaannya sekarang. Paling tidak imamnya sudah cukup 1 saja, atau imam pengganti boleh, bukan ada 4 imam sekaligus. Walakinna jadhibiyat ta'assub kanat tajdhibul hujjaj, akan tetapi tarikan fanatisme itu masih terus, karena dengan fi'il mudhari itu masih terus menarik orang-orang yang haji. Wa tuwazzi'uhum ala hadhil maqamatil arba'ah, dan membagi-bagi mereka di atas 4 maqam, walaupun imamnya 1 tapi masing-masing membentuk grup-grup sesuai dengan madhabnya dari orang yang haji yang datang. Imamnya sudah 1 aja. Litajammu'i haulaha, untuk berkumpul-kumpul di sekeliling makamnya. Wal julusi tahtaha, dan duduk di bawahnya. Kullu majmu'atin tahta maqami imami madhabiha, setiap kumpulan itu ada di bawah makam imam madhabnya, walaupun alhamdulillah sudah tidak dipakai, tapi tempat itu masih ada waktu itu. Au fi makanin qaribin min, atau di tempat yang dekat dengan makam tadi. Alal aqal, minimalnya ila an uzilat tilkal maqamat, ya minimalnya dekat ke situ, sehingga yaitu sampai betul-betul dihilangkan makam-makam tadi. Wa bihaqqin, dan dengan benar, tu'addu izalatuha hasanatan min hasanatil hukumati Saudiyah. Ya, ada yang baca Saud, ada yang baca Su'ud, tak masalah insyaallah. Menghilangkan makam-makam tadi itu terhitung, dinilai sebagai salah satu dari kebaikan-kebaikan pemerintah Saudi.
al-muwaffaqah yang mendapatkan taufik, allati qadat ala katsirin min asbabi tafarruqil muslimin, yang mana pemerintah Saudi tadi telah memusnahkan, qada ala, memusnahkan banyak dari sebab-sebab perpecahan kaum muslimin fil waqtil ladzi sa'at wa la tazalu tas'a fi taqribi sufufil muslimin, pada waktu mereka saat kembali ke hukumah itu lagi ya, mereka sudah berusaha dan masih terus berusaha untuk mendekatkan barisan-barisan kaum muslimin, bal fi tauhidi shaffihim, bahkan untuk menyatukan barisan kaum muslimin, bukan sekedar mendekatkan, bahkan menyatukan. Asabahallahu wa taqabbala minha, semoga Allah memberikan pahala kepada pemerintah Saudi dan menerima amalan dari mereka. Wa min amsilati dzalik, termasuk dari contoh-contoh dari perkara tadi, kembalinya kemana? Apakah contoh dari usaha pemerintah Saudi? Hadhil jami'atul islamiyatul amlaqah, University Islamiyah, Jami'ah Islamiyah yang megah ini, allati na'ishu fihal an, yang sekarang kita hidup di dalamnya, karena beliau memang pengajar di sana, dan ini masih di masa-masa awal, yaitu masa kepemimpinan siapa? Imam Ibnu Baz terhadap Jami'ah Islamiyah. Wallati istata'at bi taufiqillah an tajma'a nukhbatan min syababil muslimin, yang mana dengan taufik Allah jami'ah tersebut mampu untuk mengumpulkan orang-orang pilihan, nukhbah, muntakhab, yaitu orang terpilih dari para pemuda muslimin min aqtarid dunia, dari seluruh penjuru dunia. Sebelum para orang-orang hizbiyun dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan Sururiyun mulai menjadi apa istilahnya, manduh intikhab, jadi perwakilan pemilihan seperti di Indonesia dan lain-lain itu. Setelah itu justru memang yang terpilih untuk yang menjadi panitianya adalah hizbiyun. Syekh bin Baz tak tahu. Oh iya. Karena apa? Tidak mungkin beliau tahu seluruh peristiwa di masing-masing negeri. Ulama-ulama terbatas kemampuannya. Baik, kalau pemberitaannya tidak tepat dan tidak lengkap, ya memang jadi tidak tahu. Banyak dari ikhwah kita waktu itu akidahnya betul, bahkan tafsirnya bagus, hafalannya bagus, tapi tidak berjaya masuk karena ya panitianya sengaja memilih dari kalangan hizbiyun, dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Di masa itu tahun 95, 96, 97 waktu itu, di tahun-tahun itu kalau pakai tahun Masehi. Padahal syaratnya sangat mudah waktu itu, cukup hafal 2 juz. Kalau hafalan Qur'annya. Kemudian disebutkan di sini ala dirasati manhajin muwahhadin fil ahkamil fiqhiyah, untuk mempelajari metode yang telah disatukan di dalam hukum-hukum fikih. Fasyahadu li awwali marratin manhajan jami'iyah, maka mereka para pemuda terpilih dari seluruh dunia itu untuk pertama kalinya mereka menyaksikan sebuah metode, yaitu sistem university jami'iyah, yaitu university kuliah itu, yudarrisu al-madzahib al-arba'ah, mengajarkan 4 madhab, ma'amunaqashati adillatiha, disertai dengan diskus tentang dalil-dalilnya. Yang dikatakan sebagai apa? Fiqh muqarin, perbandingan. Kemudian dicari mana yang paling rajih berdasarkan dalil-dalil ijma' dan sebagainya. Wa tarjihi ma yashhadu lahu dalil, dan menguatkan apa yang dipersaksikan oleh dalil. Bukan sekedar ini ucapan guru saya atau ini ucapan dari syekh madhab, tidak, tapi lihat siapa yang hujahnya terkuat dari pendapat-pendapat tadi. Bihaitsu la yakunu fadlun li madhabin ala madhabin akhar, yang mana tidak ada keutamaan untuk salah satu madhab di hadapan madhab yang lain, di atas madhab yang lain, illa bimuwafaqatid dalil, kecuali dengan sebab dia itu sesuai dengan dalil. Ya, setinggi apapun dia, sehebat apapun dia. Padahal
ini kalam siapa yang sedang dibahas? Kalam Az-Zuhri atau kalam As-Sauri atau kalam Al-Auza'i, untuk ulama yang level-level itu. Kemudian yang berikutnya seperti apa? Kalam Malik, Abu Hanifah dan sebagainya. Walaupun untuk dari sisi tahunnya jelas Abu Hanifah lebih tinggi daripada apa? Al-Auza'i. Baik, itu ulama yang level-level itu mujtahid mutlak, apalagi ulama sekarang. Baik, kalamnya tidak akan diterima kecuali sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Baik. Kama syahadu li awwali marratin aqidatan tu'khadhu minal kitabi wa sunnati ra'sa. Sebagaimana para pemuda itu menyaksikan pada kali yang pertama kali akidah yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan lagi semata-mata diambil dari Baijuriyah ataupun dari apa mungkin kitab Asy'ariyah atau yang Maturidiyah dan sebagainya, tapi memang diambilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dipersaksikan memang itulah wahyu yang selamat, pasti selamat dari Rasul apa namanya rasio manusia ra'yu duna tifatin ila ilmil kalam wa falsafatihi wa taqidatihi, tanpa melihat, tanpa menoleh kepada ilmu kalam dan filsafatnya serta taqidatih, ya akad-akad. Ini taqidatih ya. Kalau taqid yaitu membuat kaidah, tapi kalau di sini apa? Taqid yaitu membuat akad, membuat kesepakatan ilmu kalam, kesepakatan ahli kalam. Tayyib. Kemudian yang berikutnya ini jawaban terkait dengan apa ini? Ada ba, ada jim. Yaitu apa? Bahwasanya situasinya ini yang di muka surat 42 ya. Situasinya secara akal dari perbuatan orang-orang yang membuat yang wajib untuk mengikuti mihrab masing-masing madhab itu tidak kosong dari keadaan sebagai berikut. Baik, sekarang keadaan yang ketiga ya, abjad alif ba jim. Baik, amma binisbati lil khulafa'ir rasyidin, adapun dari sudut pandang khulafa'ur rasyidin, falaisal amru kama za'amal Baijuri fi taqlidihim. Maka urusan agama ini tentang masalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ini tidak seperti yang disangkakan oleh Baijuri. Yaitu apa? Bahwasanya kita wajib taklid kepada mereka. Haitsu annal akhdha bi aqwalil khulafa'ir rasyidin wa af'alihim, yang mana mengambil ucapan-ucapan para khulafa'ur rasyidin dan perbuatan-perbuatan mereka la yu'atu taklidan. Ini yang beliau sebutkan. Tidak dinilai sebagai taklid. Iya, karena apa? Karena kita bukan sekedar mengekor, tetapi kita betul-betul melihat apa hujah para khulafa'ur rasyidin pada waktu itu. Jadi tetap yang wajib diikuti tanpa dipertanyakan itu adalah Nabi. Adapun yang selain Nabi itu hanya diikuti apabila sesuai dengan dalil, sesuai dengan ijma dan yang semacam itu. Bal inna dzalika yu'tabaru sunnatan nabawiyah. Bahkan sesungguhnya yang demikian itu dinilai sebagai sunnah nabawiyah karena sesuai dengan sunnah Nabi. Maka dikatakan khulafahnya adalah khilafah nubuwah karena masih sesuai dengan jalan kenabian. Adapun ijtihad yang keliru seperti ijtihad Umar terkait dengan kalalah atau beberapa perkara yang lain, ataukah ijtihad Utsman mungkin terkait dengan apa itu adzan, membuat adzan sebelum zuhur di waktu Jumat, ataupun ijtihad Ali terkait dengan membakar apa gulatur rafidhah. Nah, ini tidak kita katakan ini sunnah berarti apa? Ya, kita ikuti, langsung kita bakar aja itu rafidhah kalau jumpa. Tidak demikian. Karena apa? Telah ditentang oleh sahabat yang mendatangkan hujjah bahwasanya ini keliru, yang betul demikian. Tayyib. Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan apa? Dan tidak diketahui dengan sanad yang sahih Abu Bakar As-Siddiq pernah keliru di dalam menentukan hukum syar'i. Walaupun kalau menebak masalah takwil mimpi, Nabi sudah mengatakan engkau benar sebagian, engkau keliru sebagian. Untuk Abu Bakar memang keutamaannya lain. Tapi untuk
ijtihad syariah tidak pernah diketahui Abu Bakar keliru. Makanya anak tadi hanya menyebutkan apa? 3 khulafa yang setelah itu. Intinya adalah mereka dikatakan sunnah khulafaur rasyidin tatkala memang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau terbukti tidak sesuai, ya memang apa? Nabi yang wajib diikuti, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Yaitu mana tadi? Id yaqulu Rasulul Huda wa Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulul Huda dan Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Rasyid lurus mengamalkan ilmunya, Mahdi yaitu mendapatkan ilmu. Al-hadis, ma'ruf hadis sahih riwayat. Summa inna hadzal hadayan, kemudian sesungguhnya igawan ini, igawan al-Baijuri, bahwasanya apa? Taklid itu sunnah, yaitu taklid itu bahkan apa? Sunnah khulafaur rasyidin, kita boleh taklid. Tapi prakteknya apa? Yang kalian taklidi satu pun nggak ada kan dari khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak disebut. Yang disebut adalah siapa? Yaitu apa? Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Kenapa khulafaur rasyidin nggak disebut sama sekali? Padahal dalilnya adalah Nabi mewajibkan ikut sunnah khulafaur rasyidin, berarti apa? Wajib taklid. Tapi kenapa yang kalian taklidi hanya satu dari imam yang lahir setelah itu? Ini kontradiksinya orang-orang itu. Kemudian sesungguhnya igawan ini tadi, alladzina tajidunahu fi hasyiatil Baijuri, alladzi tajiduna, yang kalian akan mendapatinya di dalam catatan kaki dari al-Baijuri wa ansaliha, dan yang seperti itu. Huwallazi yasifuhu syati bi qaulihi inna taqlid sunnatun qadimah wa ma'rufah. Inilah yang disifati oleh Asy-Syati dengan perkataan dia, sesungguhnya taklid itu sunnah yang sudah lama ada dan telah dikenal. Hakadha yankhati'u man la yufarriqu baina tamrati wal jamrah. Demikianlah akan terpedaya dengan itu orang yang tidak mampu membezakan antara kurma dan bara api. Saking bodohnya, ini istilah orang Arab, tamrah, jamrah. Baik. Razaqana Allahu wa iyyahu wa iyyakum al-basirata fi dinina. Semoga Allah memberikan kepada kami, dia dan kalian, basirah, ilmu yang mendalam, atau apa? Ilmu wal bayyinat, basirah di dalam agama kita. Ya tak layak sampai bila kita jahil terus. Tapi untuk dunia dikejar sampai kutub utara, kutub selatan, tak puas masa malah apa? Mau ke Mars lagi. Entah jumpa apa di Mars. Tapi belajar ke para ulama malas. Ini orang awam. Wa ka'anna syati yahsibu anna kullama kutiba ala waraqatin asfar qadimun. Apa ini ya? Musawwaskah ya? Seakan-akan si Syati ini menyangka bahwasanya semua yang tertulis di atas lembaran kuning qadimin, ini dalilnya kalau dia naat dari waraqah juga, yang sudah lama, musawwas, tak tahu ini apa makna musawwas. Oh, mungkin dari sus, yaitu apa? Sudah berulat. Tapi kalau kita biasanya bukan sus kan, tapi yang suka bekerja itu apa itu? Yaitu aneh-aneh, bekerja terhadap kertas. Baik, nah, di sana beliau manggilnya apa? Sus, yaitu ada ulatnya, berulat. Ya, musawwas, ada sus. Annahu sunnatul qadimah, ini adalah sunnah yang lama, ya seperti yang disebarkan di sebagian apa istilahnya itu, yang kadang di download di play apa namanya, play itu apa namanya, ya diinstalkan diambil dari play store, betul. Tertulis ini memang ini adalah ilmu dari kitab kuning. Padahal kitab kuning banyak sekali. Kitab kuning yang mana dulu? Banyak yang buruk-buruk, bahkan apa? Cerita 1001 malam itu pun kitabnya kuning. Karena dulu baca dari awal sampai akhir 1001 malam. Seringkali yang jadi mangsa Harun ar-Rasyid, mangsa dibully oleh Abu Nawas lah apa aja itu.
Intinya adalah apa? Cerita sufi isinya. Tak semua kitab kuning itu berarti apa? Sunnah. Banyak bid'ahnya juga, banyak dari ilmu kalam. Wa hadza minal mafahimil hadisatil mubtakirah. Ini adalah termasuk dari pemahaman-pemahaman yang baru, mubtakirah, atau kalau dia dibuat berarti mubtakarah, yaitu apa? Yang di-upgrade, mubtakarah, di-upgrade. Inda syati wa amsalih. Menurut Syati dan orang-orang yang seperti dia, intinya taklid tapi dihiasi dengan bahasa-bahasa yang indah. Sunnatun qadimatun ma'rufah. Jadi sedap didengar. Ilahuna wallahu a'lam.